salam sejahtera. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pagi hari ini kembali ada di rumah Tuhan, karena kita rindu dan haus menikmati hadirat-Nya, menikmati bait-Nya, dan kita mau menikmati hadirat Tuhan karena Yesus sangat baik bagi kita semuanya. Haleluya. Mari kita akan sama-sama menaikkan pujian ini. Yesus baik buat saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu Yesus. Yesus baik buat saya. Mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Yesus baik, Yesus baik. Haleluya. Buat saya, Engkau baik bagi kami Tuhan. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu Yesus. Yesus baik buat saya. Yesus baik, Yesus baik buat saya. Haleluya. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu Yesus. Yesus baik buat saya. Mari terus katakan dengan segenap hatimu. Yesus baik buat saya. Dia baik. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu Yesus. Yesus baik. Sekali lagi Bapak Ibu lebih mendalami, berikan hati kita bagi Tuhan. Yesus baik bagi kita. Bernyanyilah sampai engkau mendengarkan suaramu. Kita berikan pujian bagi Tuhan. Dia sangat baik. Haleluya. Haleluya. Ku tak dapat balas kasih-Mu Yesus. Yesus baik buat saya. Lagi Yesus baik, Yesus baik
Yesus baik, baik buat saya. Mari berikan suara dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau menikmati hadirat-Nya. Kalau kita ada semua karena kebaikan Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan, kita dapat menikmati pribadinya hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati pribadi-Mu. Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang mulia. Engkau yang layak kami muliakan. Engkau yang layak kami tinggikan, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang baik. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Tiada berkesudahan kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Kau Allah yang mengasihi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita menikmati sambil menaikkan kembali pujian ini. Dia baik bagi kita. Haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Dia baik. Yesus baik, baik buat saya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Ku tak dapat balas kasih-Mu Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Kita angkat pujian ini satu kali lagi, nanti dengan hormat Ibu Deborah Chong maju ke depan berdoa untuk membuka ibadah pagi hari ini. Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak
inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Setiap saat Engkau terlalu baik buat kami semuanya Tuhan. Kalau kami boleh berada di tempat ini, kalau kami masih hidup sampai saat ini semua karena anugerah dan kemurahan-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berada di dalam rumah-Mu ini untuk bersatu hati memuji memuliakan nama-Mu dan akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, Engkau berada di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai selesainya. Urapi semua pelayan-pelayan-Mu, baik pemain musik Tuhan, singer, song leader, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, semua yang mengambil bahagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu yang suci. Tuhan, memberkati mereka, mengurapi mereka dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, sucikan ruangan ibadah ini, biar hadirat-Mu ada Tuhan di tengah-tengah pujian yang akan kami naikkan. Hadirat-Mu ada di dalam firman-Mu yang akan ditaburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, memberkati, mengurapi Ibu Gembala kami Tuhan dengan urapan yang baru setiap saat. Terima kasih, kami mau mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita bersyukur kita ada pagi hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat, karena kita dapat menikmati kebaikan Tuhan, sebab kasih setianya tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berkesudahan kasih-Nya Tuhan. Kita naikkan pujian ini, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Dia baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Mari dengan segenap hati naikkan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Dia baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk
kita berdiri. Amin, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Dia baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dengarkan suaramu kepada Tuhan, sebab Dia sangat baik. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selama-lamanya, untuk selama, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, sebab Dia sangat baik. Karena itu kita mau masuk dalam hadirat-Nya dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Dia baik, sangat baik. Haleluya. Tidak pernah berkesudahan kalau kita datang bersyukur kepada Dia. Amin, haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Kita mengangkat tangan. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Haleluya. Dia baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Lagi dari awal, dengan segenap hatimu kita bawa pujian kita. Amin. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, kasih-Mu. Mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Dia baik, haleluya. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak. Lagi katakan Kau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Katakan sama-sama, Engkau baik. Haleluya.
setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Lagi katakan dia baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Lagi engkau baik, engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi dia baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Persilakan duduk kembali. Amin, puji Tuhan. Karena kasih setia dan kebaikan Tuhan, Dia baik bahkan sampai mengerti bahasa tetesan air mata yang kita ungkapkan kepada Dia. Sebab itu, mari kita sama-sama naikkan pujian Kau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Amin. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku Tuhan. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang... Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dia baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang
mau memberikan hati yang terbaik. Lewat firman-Nya, Dia akan menyatakan kebaikan dan kemurahan bagi kita hari ini. Kita angkat pujian ini satu kali lagi, Kau Bapakku yang baik. Nanti dengan kasih Kristus, Pendeta Muda Budi Hartanto akan berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kau Bapakku yang baik. Haleluya, haleluya. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya Yesus. Benar Tuhan, bahwa Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat-Mu boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu, boleh bersama-sama memuji Engkau, mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menuntun kehidupan kami. Firman-Mu yang menegur kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan. Mari Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami Tuhan, untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu mampu mengubah setiap sikap hati kami. Firman-Mu mampu mengubah setiap kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu mampu menyembuhkan kami, memulihkan kami Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kasih dan kemurahan Tuhan ada bersama dengan kita. Sebelum kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan, apabila ada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, atau ada Bapak Ibu yang di rumah dan mengikuti siaran ibadah secara online, kami akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, tanpa ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami mengingat, mengagungkan, membesarkan kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami tidak pernah dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Tapi kami ingin mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang berkenan kepada Engkau. Engkau yang kiranya akan menolong, Engkau yang akan memampukan kami. Terima kasih untuk setiap kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Khususnya bagi keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran. Baik ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, untuk perlindungan yang Engkau sudah berikan. Hari ini kami berdoa, berkatilah setiap mereka, supaya kehidupan mereka adalah kehidupan yang benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu, bertumbuh di dalam iman, pengenalan akan Engkau, dan hidup mereka menjadi persembahan yang berkenan kepada Engkau. Berkatilah mereka dengan kesehatan, kekuatan, dengan cara hidup yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap pribadi, keluarga, untuk mereka memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, menyerahkan setiap pribadi di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan untuk kita mengerti setiap rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari persinggahan ke-36. Kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Kita belajar dari pelajaran persinggahan perjalanan bangsa Israel. Persinggahan ke-36 adalah satu tempat bernama Obot. Ya, Bapak Ibu tetap bisa membaca itu dalam Bilangan pasal 33. Kita sudah melewati begitu banyak persinggahan. Satu tempat yang bernama Obot. Sekali lagi Bapak Ibu dapat lihat bagaimana rute perjalanan itu begitu menarik ya, begitu banyak lintasan yang mereka lewati, begitu banyak tempat yang dilewati, dan begitu berputar, turun, naik, dan kita melihatnya berkali-kali. Kita sudah melihat 35 tempat persinggahan dan kita belajar banyak hal dari perjalanan bangsa Israel. Dan hari ini kita akan melihat satu tempat bernama Obot. Ya, apa yang kita bisa pelajari dari tempat ini? Tempat ini sudah mendekati ke daerah Kanaan. Obot punya arti kirbat. Ya. Dia berada di dekat daerah-daerah di mana mereka sudah mendekati pegunungan Abarim ya. Nah, hari ini kita akan melihat ada satu hal yang sangat istimewa yang kita bisa pelajari tentang kirbat. Apa yang kita bisa ambil dalam pelajaran ini sebagai pedoman di dalam kehidupan kita? Di dalam Alkitab ada beberapa catatan tentang kirbat, tapi hari ini saya akan mengambil satu hal yang saya rindu kita lihat. Kirbat di dalam kebudayaan Israel adalah disebut juga kantong anggur. Ini adalah sebuah kantong yang dibuat dari kulit domba atau kambing. Jadi ada binatang yang kepalanya dihilangkan, bagian-bagian tubuhnya dihilangkan, lalu isinya, seluruh isi tubuhnya diambil dengan hati-hati dan kulitnya saja. Yang kemudian dilewati dengan beberapa proses, diasap, diminyak dan sebagainya. Sehingga kulit binatang itu cukup kuat, setelah itu diikat pada beberapa ujungnya dan ada satu sudutnya yang kemudian jadi tempat supaya itu bisa masuk cairan. Inilah yang disebut dengan kirbat. Sebuah kantong yang fungsinya cukup banyak, beberapa di antara menyimpan air, susu, tapi juga lebih banyak dipakai untuk menyimpan anggur. Ya. Menarik sekali karena Obot tadi berarti kirbat. Ketika ada di persinggahan kirbat, Obot, apa yang dapat kita pelajari? Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Mazmur 119 ayat 83. Ada satu catatan di sana tentang kirbat. Mazmur 119 ayat 83. Mazmur mencatat satu bagian A saja ya, saya akan bacakan.
Mazmur 119 ayat 83. Sebab aku telah menjadi seperti kirbat, sampai di situ. Pemazmur mengumpamakan dirinya seperti kirbat. Itu sebabnya Mazmur 119 mencatat demikian. Sebab aku telah menjadi seperti kirbat. Dari pemazmur kita belajar bahwa hidup kita ini pun bisa diumpamakan seperti kirbat. Kalau tadi kita lihat bahwa kirbat itu adalah satu tempat yang kemudian dipakai untuk menyimpan air, susu atau anggur, tubuh kita pun, hidup kita pun ternyata diumpamakan seperti kirbat, di mana ada bagian-bagian yang akan menyimpan sesuatu. Apa maksudnya bahwa hidup kita adalah kirbat? Kirbat itu gambaran kita ini, gambaran dari hati manusia. Hati kita, di dalam hati kita secara firman Allah dijelaskan ada pikiran, perasaan, bahkan perbuatan kita. Jadi itu merupakan cara kita berpikir, cara kita merasakan, cara kita hidup, kebiasaan-kebiasaan kita. Saya ingin gambarkan kirbat ini adalah keseluruhan hidup kita. Bagaimana kita berpikir, kita merasakan, bahkan kita melakukan segala sesuatu dengan hidup kita. Pikiran itu menyimpan banyak hal, hati kita menyimpan banyak hal, itu tidak terlihat. Bagaimana bisa melihat isi pikiran seseorang? Bagaimana bisa mengetahui hati seseorang? Dari apa yang nampak, dari apa yang keluar dari ucapannya, dari apa yang keluar dari cara hidupnya. Kira-kira begitulah gambaran dari kirbat. Pikiran, hati yang isinya negatif, yang disimpan di dalamnya negatif. Kalau kita umpamakan kirbat yang di dalam kita, yang kita simpan yang negatif, waktu kemudian kirbat itu dikeluarkan, isinya pun negatif. Waktu kirbat hidup kita, isinya positif, pikiran kita positif, perasaan kita positif. Waktu kita mengeluarkannya, sama seperti kirbat ini, di dalamnya isinya akan menjadi positif. Sama halnya ketika kirbat itu menjadi tempat yang kemudian kotor, tidak bersih, apa yang dimasukkan ke dalamnya juga menjadi kotor. Nah, hari ini kita melihat ada satu pelajaran yang penting. Pada satu waktu Yesus sedang berjalan bersama-sama dengan muridnya, dan dia memberikan satu catatan tentang kirbat. Apa yang kita dapat pelajari tentang kirbat? Mari kita buka bersama Matius 9 ayat 17. Tetapi saya tidak akan membaca dalam terjemahan baru. Saya mengambil satu terjemahan MILT, ya. Bapak Ibu boleh melihat di tayangan LCD. Ini saya menulisnya dalam terjemahan, saya mengajak Bapak Ibu membacanya di dalam terjemahan yang berbeda dengan terjemahan baru, ya. Matius 9 ayat 17. Bapak Ibu mari memperhatikan. Tidak pula mereka menuangkan anggur yang baru ke dalam kirbat yang lapuk. Ya, perhatikan. Tidak pula mereka menuangkan anggur yang baru ke dalam kirbat yang lapuk. Dan jika tidak, kirbat itu meletus dan anggurnya tertumpah keluar. Dan kirbat itu hancur. Tetapi mereka menuangkan anggur yang baru ke dalam kirbat yang baru. Dan kedua-duanya terpelihara. Ya, Bapak Ibu mungkin memperhatikan dalam terjemahan baru dalam Alkitab. Tapi saya ingin kita melihat karena terjemahan MILT ini memakai kata kirbat. Kalau di dalam terjemahan baru memakai kata kantong. Itu sama, ya. Tetapi ada satu prinsip yang saya ingin kita lihat dari ayat ini. Apa yang benar-benar kita bisa pahami, karena pesannya sangat jelas. Anggur baru tidak bisa diisi dalam kirbat lama. Sekali lagi,
Matius ini menuliskan, anggur yang baru tidak bisa diisi dalam kirbat yang lama. Ternyata dari pesan yang Tuhan Yesus sampaikan, ada satu hal yang kita perlu lihat. Jelas sekali, anggurnya baru, kirbatnya lama. Tidak bisa menjadi satu. Apa yang dapat kita lihat tentang anggur baru, kirbat yang lama? Bapak Ibu tadi perhatikan kalimat-kalimat dari ayat ini. Kalau anggur yang baru diisi pada kirbat yang lama, yang akan terjadi, karena tadi kita baca kirbat yang lapuk, kirbat itu bisa meletus. Mengapa? Karena anggur itu ada fermentasinya. Ada, kalau kita mungkin pakai bahasa yang lebih mudah, ada alkoholnya, ada gasnya. Kirbat yang sudah lama, bahannya akan mengeras, kulitnya akan mengeras, tidak lagi lentur. Sehingga ketika anggur itu ada di dalamnya dan mengeluarkan gas, kirbat ini kemudian bisa sangat mengeras dan bisa meletus. Bahkan ketika itu meletus, yang Bapak Ibu lihat gambarnya, anggur yang ada di dalamnya tertumpah. Bukan hanya itu, kirbat itu hancur. Perhatikan pesan ini. Itu sebabnya di bagian akhir dikatakan, tetapi mereka menuang anggur yang baru ke dalam kirbat yang baru, dan kedua-duanya terpelihara. Anggur yang baru butuh kirbat yang baru supaya dua-duanya terpelihara. Apa yang dapat kita pelajari dari pelajaran tentang kirbat? Anggur baru tidak bisa diisi dalam kirbat lama. Saya ingin melihat bagian per bagian. Anggur yang baru itu berbicara mengenai berita Injil keselamatan. Artinya anggur yang baru itu bicara tentang firman Tuhan. Waktu kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, itu seperti anggur yang baru. Firman Allah dalam bahasa terjemahan yang lain berkata, firman Allah itu seperti sari anggur yang segar. Mari kita buka Yesaya 25. Yesaya 25 ayat yang ke-6. Ada satu catatan bagaimana keselamatan Tuhan sediakan buat kita. Yesaya 25 ayat yang ke-6, saya akan bacakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersunsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Allah sendiri menyediakan keselamatan, berita Injil keselamatan bagi kita, ya, yang sangat luar biasa, bagaikan anggur yang baru. Kita tetap di Yesaya 55. Yesaya 55, satu ayat lagi kita lihat. Yesaya 55 ayat yang pertama. Yesaya 55 ayat yang pertama. Ada judul perikopnya, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Perhatikan ayat pertama. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Perhatikan Bapak Ibu, ini adalah seruan keselamatan yang luar biasa. Berita keselamatan itu bagaikan anggur. Dan firman Allah berkata, mari makan minum tanpa bayaran. Apa yang dapat kita lihat? Keselamatan itu anugerah. Itu sebabnya kita tadi nyanyikan, dia baik. Mengapa? Dia memberikan hidupnya, berikan keselamatan. Dan dia yang bayar. Itu sebabnya Yesaya 55 berkata, mari minum tanpa bayar. Bapak Ibu, anggur yang baru disediakan bagi kita. Sangat luar biasa. Berita Injil keselamatan. Keselamatan yang dia berikan di dalam anaknya, Yesus.
yang mati di salib untuk membayar dosa kita. Itu sebabnya ada satu hal yang kita perlu perhatikan. Berita Injil yang kita dengar, waktu kita berkata aku mendengar, percaya kepada Yesus yang datang, mati di kayu salib, dia hidup, naik ke surga. Kita percaya itu berita dari mana? Dari firman Tuhan. Inilah anggur yang baru, berita keselamatan yang diberikan kepada kita. Dan kita kembali, firman Allah tadi berkata, anggur yang baru tidak bisa diisi di dalam kirbat yang lama. Apa yang dapat kita lihat? Di awal tadi saya sudah katakan, hidup kita, cara kita hidup, itu diumpamakan seperti kirbat. Dan kalau berbicara kirbat yang lama, itu sama dengan kehidupan kita yang lama. Cara hidup kita yang lama dan kirbat yang lama selalu berbicara tentang hidup di dalam dosa. Roma 6 ayat 6, mari kita baca bersama. Roma pasal 6 ayat 6 memberi catatan kepada kita. Roma 6 ayat 6 memberi catatan tentang hidup yang lama, kirbat yang lama. Roma 6 ayat 6 berkata demikian, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Perhatikan. Kirbat lama gambaran dari hidup yang lama. Ada cara hidup yang lama. Waktu kita belum percaya kepada Tuhan. Kita belum hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup di dalam dosa. Hidup dengan hal-hal yang tidak berkenan. Apa yang dapat kita pelajari? Anggur baru, kirbat yang lama. Anggur yang baru tidak bisa diisi dalam kirbat yang lama. Satu kesimpulan yang kita perlu belajar hari ini. Kita tidak bisa berkata, aku percaya kepada Injil. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Aku anak Tuhan. Aku pelayan Tuhan. Bahkan mungkin aku hamba Tuhan. Tetapi kita tetap hidup di dalam dosa. Kita tidak bisa berkata, aku pengikut Injil, aku pengikut firman Tuhan. Tapi hidup kita, kirbat kita adalah kirbat yang lama. Kita mengaku orang percaya. Kita baca firman Tuhan. Kita berdoa. Tapi cara hidup kita tidak seperti yang kita baca. Cara hidup kita tidak seperti apa yang kita pelajari. Itu sebabnya firman Allah berkata, tidak bisa anggur yang baru diisi ke dalam kirbat yang lama. Bukankah kita belajar dari persinggahan bangsa Israel? Mereka umat yang menerima perintah Tuhan luar biasa. Mungkin saya dapat katakan banyak hal-hal yang langsung diberikan kepada mereka. Musa memegang perintah yang langsung ditulis oleh jarinya Allah. Mereka dengar berita Injil. Mereka lihat banyak mujizat. Pada satu waktu mereka sampai pada titik percaya kepada Tuhan. Tetapi kita sudah melihat dalam perjalanan mereka berulang kali mereka kembali ke cara hidup yang lama. Mengalami pengampunan, berjalan kembali kepada cara hidup yang lama. Saat merenungkan hal ini, saya bertanya pada diri saya, kebiasaan-kebiasaan lama apa yang masih ada di dalam saya yang tidak berkenan kepada Tuhan? Dan saya menemukannya.
Saya berterima kasih untuk apa yang Tuhan berikan untuk mengingatkan saya. Anggur baru tidak bisa diisi di dalam kirbat yang lama. Waktu cara hidup kita tidak sesuai dengan Injil firman Allah, kehidupan kita sesungguhnya adalah hidup yang terus-menerus di dalam dosa. Dan firman Allah mencatat, tadi kita sudah lihat, kirbat tidak bisa terima anggur yang baru. Kirbat itu bisa rusak, bahkan bisa hancur. Ketika kita terus-menerus hidup di dalam dosa, meskipun kita berkata aku anak Tuhan, tapi kalau cara hidup kita tidak berubah, kita sedang merusakkan hidup kita. Tadi kita baca, anggur itu bisa tertumpah. Apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, apa yang kita tahu, kemudian kita mungkin berkata, puji Tuhan, betul firman-Nya ini cocok, tapi kita tidak lakukan. Itu sama seperti anggur itu keluar dari hidup kita. Tertumpah, tidak ada manfaatnya yang kita bisa simpan. Penting sekali untuk kemudian kita melihat apa yang kita baca dari firman Tuhan. Kita renungkan dan kita melakukannya. Sampai anggur yang baru ini tersimpan di dalam kirbat yang baru. Karena ketika hidup di dalam dosa, itu merusakkan, mengakibatkan kehilangan, dan tidak menjadi berkat. Bapak Ibu bayangkan kirbat yang hancur, yang anggurnya tertumpah, tidak bisa lagi dipakai untuk menyimpan. Ketika mungkin mau dituang sudah tidak ada isinya. Begitu juga kira-kira hidup kita. Waktu hidup kita terus-menerus di dalam dosa, kita tidak bisa jadi berkat bagi orang yang lain. Orang percaya yang tidak jujur cara bekerja Anda merusak kepercayaan orang lain kepada kita. Kalau kita berkata orang percaya tapi kita tidak mau lakukan firman Tuhan, kita kehilangan berkat-berkat dari firman Allah. Ada begitu banyak anggur yang tumpah, di mana orang kemudian tidak dapat melihat berkat-berkat dari kehidupan kita. Kadang-kadang kita, saya berkata ini termasuk saya, kita semua. Bukankah kita harus jujur berkata, ada waktunya kita harus duduk dan merenung. Ketika mungkin ada orang berkata, atau kita mungkin mendengar, katanya orang Kristen, kok cara bekerjanya seperti itu? Katanya anak Tuhan, kok perkataannya seperti itu? Katanya pelayan Tuhan, kok hidupnya seperti itu? Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar satu hal yang sangat penting. Kirbat yang lama tidak bisa menyimpan anggur yang baru. Kita tidak bisa pada saat yang sama berkata percaya kepada Injil, tapi hidup tetap di dalam dosa. Tapi kita bersyukur karena pesan Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti. Dia beri peringatan. Jangan hidup dengan cara yang lama. Kirbat lama itu tidak akan bisa menyimpan. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan? Harus berubah. Hidup ini harus jadi kirbat baru. Kalau mau terima anggur yang baru, kalau mau anggur yang baru itu ada dalam hidup kita, ada keputusan yang harus kita ambil.
Yesus sudah kerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dia mati di kayu salib. Dia membayar lunas segala dosa kita. Dia sampaikan berita Injil. Dia jadi anggur yang baru dalam firman-Nya untuk kita. Kitalah kirbat-kirbat. Petunjuknya sangat jelas. Hari ini jadi anak Tuhan. Kirbat yang baru. Kalau kirbat yang lama bicara tentang hidup di dalam dosa, saya percaya kita dapat menyadari kirbat yang baru adalah hidup di dalam kebenaran. 1 Petrus 1, mari kita baca. Suratan 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1. Ada satu catatan yang sangat penting. Ayat ini sudah digubah menjadi sebuah lagu. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Mari kita baca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita dapat mengerti satu petunjuk yang jelas. Jangan jadi kirbat yang lama. Jadi kirbat yang baru. Kenapa? Karena kita ditebus oleh darah Tuhan. Dia sungguh ingin kita hidup di dalam kebenarannya. Dan kirbat yang baru adalah keputusan kita untuk menanggalkan kirbat yang lama. Menanggalkan cara hidup yang lama, menanggalkan hidup-hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita melihat ada catatan yang sangat istimewa di Efesus. Mari kita baca bersama-sama surat Efesus pasal yang keempat. Bagaimana menjadi kirbat yang baru, cara hidup yang baru. Efesus pasal 4 ada cukup panjang ayatnya, tapi saya harap kita dapat memperhatikannya. Perikopnya sangat jelas, manusia baru. Mari lihat apa catatan tentang kirbat yang baru. Efesus 4 ayat 17 sampai 24 saya bacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Itu kirbat yang lama, ayat 17 sampai 19. Perhatikan ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Perhatikan ayat 22. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan kirbat baru itu berhubungan dengan keputusan kita. Ayat 22, harus menanggalkan manusia lama. Ada hal-hal yang dengan keputusan sadar kita lepaskan. Kalau kirbat yang lama, kita biasa hidup dengan kebohongan. Dan kita ingin hidup dalam kirbat yang baru.
Kita tidak sekedar berdoa, Tuhan, aku minta lepaskan roh kebohongan. Tuhan sanggup menolong kita. Tetapi harus ada keputusan dari hidup kita untuk menanggalkan cara hidup yang lama. Mungkin ada orang yang terikat oleh tayangan-tayangan porno. Tayangan-tayangan yang tidak berkenan. Harus ada keputusan untuk saudara hentikan tayangan itu. Ini yang dimaksud kirbat yang baru. Cara hidup yang baru. Dan itu kita dapatkan kapan? Ketika kita punya keputusan, saya tinggalkan cara hidup yang lama. Anggur yang baru diisi dalam kirbat yang baru. Perhatikan ayat 23 dan 24 dalam Efesus 4, saya baca lagi. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kirbat baru adalah bicara tentang hati kita yang terus merindukan kebenaran Tuhan, yang terus merindukan untuk lakukan kehendak Tuhan. Kirbat yang baru adalah hidup kita yang terus mau dikosongkan untuk terima anggur yang baru, rindu kebenaran Tuhan. Sekali lagi bukan hanya untuk tahu, untuk membicarakannya. Tapi kita rindu melakukannya setiap hari. Benar tidak ada manusia yang sempurna. Kita sedang dalam proses dalam dunia ini. Tapi hari demi hari kita harus ambil keputusan. Saya hari ini mau lakukan yang benar. Saya hari ini mau lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Anggur yang baru diisi dalam kirbat yang baru. Firman Tuhan akan menjadi kebenaran dalam hidup kita yang menuntun kita. Kalau hati kita adalah hati yang terus melakukan kebenaran firman Allah, maka firman Allah berkata anggur yang baru itu akan diisi dalam hidup kita, diisi. Sehingga hidup kita isinya kebenaran. Dan hidup dalam kebenaran adalah hidup yang dipulihkan. Orang mungkin bisa lakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi karena ada kebenaran firman di dalam kita, kita mampu mengampuni. Hidup yang bagaikan kirbat yang baru dan diisi oleh firman Tuhan. Yang ada adalah kelimpahan. Sehingga kita bisa menjadi berkat. Saya ingin melihat, Bapak Ibu melihat beberapa contoh sederhana tentang bagaimana kirbat yang baru diisi oleh anggur yang baru, apa yang kita bisa lakukan. Kita tetap di Efesus pasal 4, mari turun ke ayat 25. Ada beberapa contoh yang kita bisa lakukan. Bapak Ibu, ini kiranya menjadi catatan buat kita. Apakah kirbat kita sudah baru atau belum? Ayat 25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Orang yang hidupnya kirbat yang baru, dia selalu berkata dengan benar. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau kita mau berkata kirbatku baru, kita diisi oleh anggur yang baru. Dan anggur yang baru selalu bicara tentang kebenaran. Bapak Ibu yang punya usaha, hidup dengan jujur. Dan Tuhan akan memberkati engkau. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Bukan berarti kita tidak boleh marah. Tapi firman Allah berkata, kalau kirbat kita mau baru, anggur yang baru ada firman Allah, memampukan kita. Tidak menyimpan kemarahan, tidak hidup di dalam kepahitan.
Sekali lagi tadi saya katakan, kalau kirbat kita pahit, kotor, anggur yang di dalam tidak bisa disimpan, karena akan jadi kotor juga. Bahkan tadi firman Allah berkata kirbatnya bisa hancur. Banyak orang dihancurkan oleh kemarahan. Kemarahan yang tidak terkendali, bukan hanya menghancurkan dirinya, tapi menghancurkan banyak orang di sekitarnya. Ayat 27, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iblis adalah bapa penipu dan ada terlalu banyak hal yang kita harus waspadai dalam dunia ini. Ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Perhatikan, Bapak Ibu yang bekerja, ada prinsip yang kita bisa belajar pada ayat ini. Kalau engkau diberi Tuhan pekerjaan, bekerja keras, lakukan pekerjaan dengan baik. Apa yang Tuhan percayakan pada tangan kita, mari kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Kirbat yang baru. Kita sedang menggunakan hidup kita untuk mengerjakan hal-hal yang baik, dan perhatikan, supaya kita dapat membagikan sesuatu kepada orang. Dan saya mau menekankan, membagikan sesuatu bukan selalu bicara tentang materi, bukan selalu bicara tentang uang, tapi engkau dapat membagikan semangat. Kapan? Waktu perkataan kita adalah perkataan kebenaran. Engkau dapat membagikan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Saya percaya ada terlalu banyak hal yang kita bisa kerjakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berterima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan memakai begitu banyak orang untuk kita bisa beribadah dalam situasi seperti ini. Ada orang-orang yang datang jauh sebelum Bapak Ibu, bahkan mungkin gak terlihat, menyiapkan setiap kursi ini. Ada orang-orang yang lakukan penyemprotan saat tidak ada orang, supaya kita bisa aman beribadah. Ada tim yang siapkan Bapak Ibu bisa daftar dan duduk dengan baik hari ini, tanpa harus berkerumun. Ada orang-orang yang datang memberi diri mereka, datang awal dan sambut Bapak Ibu. Luar biasa, ada begitu banyak yang saya tidak bisa sebutkan. Tapi hari ini, kirbat yang baru adalah kita lakukan cara hidup yang baik. Apa yang kita dipercayakan kepada kita, lakukan dengan sebaik-baiknya. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini satu gambaran yang berbeda lagi tentang bagaimana cara hidup kita. Hidup dalam kebenaran. Itu dari hal-hal yang kecil. Jangan ada perkataan kotor. Itu tidak mudah. Manusia itu paling mudah, apalagi wanita. Banyak sekali perkataan yang bisa keluar. Kadang-kadang kita menyesalinya ketika itu sudah dikeluarkan. Tapi mari pakai pedoman firman Tuhan. Pakai perkataan yang baik. Tuhan jadikan hidupku kirbat yang baru. Diisi oleh kebenaran firman, supaya ketika bicara yang keluar adalah perkataan yang baik. Sehingga orang yang mendengarnya itu dibangun. Bukan orang yang mendengar perkataan kita kemudian berkata, kok bisa dia berkata seperti itu? Ini sebuah seruan bagi kita semua. Jadi anggur yang baru, hidup dalam kebenaran. Supaya perkataan kita pun seperti kirbat yang menuangkan anggur yang baru. Firman Tuhan yang memenuhi hidup kita bagikan melalui perkataan kita. Kirbat yang baru, hidup kita jadi berkat. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau kita mengizinkan hidup kita, mengambil keputusan untuk tinggalkan hidup yang lama,
Hidup kita bagaikan kirbat yang baru, terus diisi, terus dibaharui oleh firman Tuhan, terus dibaharui dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Saya percaya hidup kita isinya anggur yang baru. Karena ini kata firman Tuhan, pikiranmu adalah pikiran anggur yang baru, dipenuhi oleh firman Tuhan. Boleh ada kesulitan di dunia ini, dan kita kadang-kadang memikirkan bagaimana cara keluarnya. Mungkin ada waktunya kita berpikir bagaimana ya caranya. Ada kekhawatiran. Tapi waktu firman Tuhan mengisi hidup kita, anggur yang baru mengisi hidup kita. Dan firman Allah berkata, serahkan kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita bisa berkata, baik Tuhan, ini kirbat yang baru. Engkau akan isi dengan anggur yang baru. Kekhawatiranku aku serahkan kepadamu. Perkataan kita diisi oleh anggur yang baru. Waktu kita bicara, mungkin tidak berupa ayat, tetapi kita sesuai dengan firman Tuhan. Kata-kata yang kita ucapkan membangun orang yang ada di sekitar kita. Perbuatan yang kita lakukan menjadi berkat, bagaikan anggur yang bisa dinikmati. Sehingga hidup kita jadi kesaksian. Di rumah, ayah, ibu, engkau jadi kesaksian bagi anak-anak. Suami, engkau jadi kesaksian bagi istrimu. Istri, engkau jadi kesaksian bagi suami. Anak-anak, engkau jadi kesaksian bagi orang tuamu. Saya berharap tidak ada orang tua yang kemudian berkata, anakku di gereja rajin, tetapi mengapa di rumah dia seperti ini? Saya berharap tidak ada seperti itu. Engkau ada dimanapun, hidupmu jadi berkat. Kalau engkau jadi berkat di gereja, engkau jadi berkat di rumah. Engkau jadi berkat di rumah, engkau jadi berkat di kantor. Dimanapun hidup kita, seperti kirbat yang baru, diisi oleh anggur yang baru. Tanggalkan manusia yang lama, itu tidak mudah. Tapi ada janji firman Tuhan, kita tidak mampu dengan kekuatan diri kita sendiri. Tapi sekali lagi, Dia yang baik menyediakan pertolongannya bagi kita. Yehezkiel 36, mari kita lihat. Saya ingin kita membaca ayat yang terakhir ini bersama-sama. Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Mari kita berdiri bersama-sama. Ada janji Tuhan untuk menolong kita punya kirbat yang baru. Mungkin engkau sedang dalam pergumulan, ada hal-hal yang mengikatmu, minta pertolongan Tuhan untuk mengambil keputusan supaya hidup kita jadi kirbat yang baru. Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Mari kita baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Engkau yang ada membaca, masing-masing bapak, ibu, saudara, kita yang paling tahu keadaan kita. Seperti apa kirbat kita. Tapi hari ini, kalau ada bagian-bagian yang lama yang masih jadi bagian dalam hidup kita, minta rohnya membarui hati kita. Karena Dia berjanji, aku beri kamu hati yang baru. Supaya hidup kita jadi kirbat baru. Diisi dengan anggur yang baru. Sungguh indah waktu hidup kita jadi berkat satu dengan yang lainnya. Miliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Bukan hanya untuk dengar, bukan hanya untuk mengerti, tapi untuk melakukan. Dia janji beri hati yang baru untuk kita melakukan firman-Nya. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya.
Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihi. Haleluya. Kuasanya sanggup memulihkan kita. Seperti apapun keadaan kirbat hidupmu, Dia sanggup menjadikan baru. Haleluya. Ku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan, hati kami haus akan Engkau. Haleluya. Akan Engkau, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupakai. Haleluya. Selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Biar kerajaan-Mu, kebenaran-Mu jadi bagian hidup kami, Tuhan. Haleluya. Kaulah yang kupakai selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kebenaran Tuhan, kerajaan Tuhan, itu bagian kita. Tapi kita harus tanggalkan hidup yang lama. Dan hari ini, kalau ada yang menyadari kirbat kita masih ada kirbat yang lama, minta Roh-Nya memenuhi kita. Dia janji beri hati yang baru, sehingga kebenaran Tuhan jadi bagian dalam hidup kita. Jadikan pujian ini jadi doa kita, untuk Dia jadikan hidup kita kirbat yang baru. Haleluya, haleluya. Kaulah segalanya. Ini doa kami, Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidup.
izinkan dia bicara di dalam hatimu. Haleluya, haleluya. Ini kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Baharui umat-Mu, baharui hidup kami Tuhan. Jadi kirban baru. Haleluya. Kebenaran-Mu mengisi kreasi. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni perkataan, ampuni perbuatan kami Tuhan. Haleluya. Mari berseru kepada Tuhan. Minta kirbat yang baru dalam hidupmu, supaya kebenarannya, anggur yang baru yang mengisi hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu mengisi hidup kami Tuhan. Berkati umat-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami jadi kirbat yang baru Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau kebenaran kami, Engkau kemuliaan kami. Tuhan, bantu kami hidup dengan cara yang benar di hadapan-Mu. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian hidup kami. Haleluya, haleluya. Kaulah yang kumandang selama hidup. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, memuliakan Engkau. Kita menyanyikan pujian ini sekali lagi dengan hormat. Bapak Jonathan Suwarno akan berdoa untuk firman Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yang kupandang selama hidupku. Amin, haleluya. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau ada di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Kemuliaan-Mu Tuhan ada dalam kehidupan kami.
terlebih firman-Mu Tuhan, yang boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah menggantikan kirbat yang lama menjadi kirbat yang baru. Amen. Tuhan, Amen. biarlah dalam kehidupan kami boleh menjadi berkat kepada Amen. orang lain. Amen. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami, ampuni Tuhan segala kekurangan kelemahan kami. Melalui firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, mengajarkan supaya kami senantiasa tetap setia Amen. mencari hadirat-Mu Tuhan. Amen. Di hari-hari penuh dengan kesusahan, di hari-hari penuh dengan kegelisahan ini, tetapi firman-Mu pagi hari ini menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau tahu apa menjadi kerinduan kami yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang hadir boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala Susan Malino yang sudah melayani firman-Mu Tuhan. Engkau pakai lebih heran di masa mudanya, Engkau pakai membalakan jemaat-Mu yang ada di GPD ini. Urapan doa kudus, hikmat marifat yang daripada Tuhan menyertai di dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala puji syukur bagi Tuhan hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan, ini hidup kami. Roh Kudus terus baharui kami dengan firman-Mu, dengan Roh-Mu, supaya setiap kami, setiap pribadi jadi kirbat yang baru, di mana kebenaran-Mu ada di dalam kami. Kebenaran-Mu yang memenuhi kami, sehingga pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami seperti anggur yang jadi berkat bagi orang di sekitar kami. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, supaya kami benar-benar mencintai firman-Mu, membacanya, merenungkannya, dan melakukannya. Bahwa kami Tuhan jadi jemaat-Mu yang siap, bagaikan mempelai yang siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Lengkapi kami, beri kami kemampuan meninggalkan cara hidup yang lama, bukan dengan kekuatan kami, tapi oleh Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang dengar firman-Mu. Dengan kekuatan-Mu kami hidup sebagai kirbat yang baru. Berkati setiap keluarga, biar kasih-Mu ada di dalam mereka. Berkati setiap pekerjaan, usaha, pendidikan, apapun yang kami lakukan boleh menjadi sesuatu yang memuliakan nama-Mu. Hari ini kami bersatu hati berdoa bagi keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang mungkin berada dalam kelemahan tubuh. Bapak, kami panggil nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah, memberikan kekuatan yang baru, memberikan kesehatan yang baru. Kalau ada yang di dalam masalah yang sedang membutuhkan jalan keluar, kami berseru mohon pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam nama-Mu ada pertolongan, ada kekuatan yang baru. Bapa, kami berdoa terus bagi bangsa dan negara, pemerintah kami Tuhan, memberkati, memberikan roh yang takut akan Engkau, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan-keputusan, supaya itu dapat menjadi manfaat yang baik bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang berjuang di tengah pandemi ini. Engkau berkati mereka, Engkau terus mengurapi dan memakai hidup mereka jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Sepanjang minggu yang akan datang, kami berdoa berkati setiap umat-Mu jadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami adalah hidup yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami akan tinggalkan
tempat ini kami percaya perlindungan Tuhan menyertai setiap kami. Memberkati seluruh hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang memberi hati mereka untuk lakukan apapun yang terbaik karena mereka mengasihimu. Kami mengasihimu Tuhan. Bawa kami untuk lebih lagi melayani Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, kiranya turunkanlah berkat-Mu atas seluruh umat-Mu ya Tuhan. Perlindungan kekuatan dari Engkau menjadi bagian dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anaknya di dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Setiap kita ada dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan setiap kita yang percaya mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kesudahan kasih-Nya Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan